Alhamdulillah man katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan di pertemuan yang ke berapa nih ya? Keempat ya. Ya, di pekan lalu sempat libur persiapan Ramadan. Kemudian ya keempat ya, tanggal 26 atau 4 Ramadan. Kita kembali melanjutkan pelajaran kita di kitab Al-Muyassar. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW serta para keluarga beliau, para sahabat beliau tanpa terkecuali, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Di pagi hari ini kita merajaah sedikit ya. Terakhir kita alhamdulillah sudah biidznillah ya sampai di halaman 13. Nah, di mana tabel di halaman 13 itu adalah intisarinya ya, atau summary ya, ringkasan dari halaman 5 ya sampai halaman 12. Jadi kalau mau menghafal ya tanda-tanda i'rab kemarin, nah ini ya tanda i'rab yang dari 9 isim ya, itu tinggal lihat tabel di halaman 13 ya. Jadi kalau belum hafal atau sengaja menghafal ya boleh di halaman 13. Mudah-mudahan masih ingat ya, libur 1 pekan. Silakan dibuka halaman 13. Kita merajaah sedikit ya. Nanti insyaallah materi mungkin sampai halaman 16 aja ya. Nanti kita coba sedikit latihan tadabbur. Mumpung bulan Ramadan, kita coba cari surat yang kira-kira bisa kita lihat baik dari sisi nahwunya atau dari sisi tafsir atau tadabburnya sambil latihan. Ya, sudah ketemu halaman 13. Ya, kita ulang sedikit ya. Jadi ini sebenarnya summary ringkasan dari halaman 5 sampai 12-nya. Intinya ini dan ini bagian ya yang pokok lah dalam pembahasan ilmu nahwu. Ya, judulnya itu adalah Al-Asmaul Mu'rabat, isim-isim yang mu'rab. Ya, jadi hukum asal isim itu mu'rab ya, hukum asal karena dia jumlahnya banyak ya. Jadi dari sekian banyak kalau kita lihat Lisanul Arab ya, itu kadang 9 atau 10 jilid. Berarti kan itu Arab ke Arab ya, banyak lah, jutaan kosakatanya. Nah, dari sekian kosakata yang ada itu kebagi 3. Satu isim, kemudian fi'il, kemudian huruf. Kemudian yang isim itu hukum asalnya dia mu'rab. Ya. Sebagian saja yang mabni yang nanti habis ini halaman 14 kita lihat isim yang mabni itu apa. Nah, dari sekian banyak isim mu'rab itu apa? Isim yang bisa berubah-ubah harokat akhirnya. Ya, tergantung dengan amil atau penyebab. Nah, amilnya itu apa ya nanti kita bahasnya nanti di halaman 33. Nah, dari sekian banyak isim yang mu'rab itu ternyata ya, kalau untuk isim kan jenis i'rabnya dari 4 ada 3 kan, kecuali jazm. Karena jazm ini khusus untuk fi'il, belum kita bahas. Nanti di halaman mungkin halaman 21 ya. Nanti kita bahas yang fi'il. Tapi kalau yang isim, maka kita udah tahu kemarin ada marfu atau rafa, mansub atau nasab, majrur atau jar atau khafat ya, kalau di ulama Basrah. Nah, dari jenis-jenis ini, isim-isim mu'rab itu nggak keluar dari 9 ya. 9 isim yang udah kita pelajari di awal, di halaman 1 atau halaman 2 sampai halaman 12 itu. Ya, jadi
mulai dari 5 yang isim mu'rab, ini isim mu'rab nih ya, yang berubah-ubah harokat belakangnya itu, mulai dari yang 5 itu kalau dilihat ditinjau dari jumlahnya, jumlahnya. Tapi kalau digabung sama 4 sisanya dari 1 sampai 9, berarti perbedaan dari ke-9 ini adalah bagaimana harokat bentukan kata di huruf terakhir dari kata tersebut. Ya, jadi kalau ngomongin asmaul khamsah ya, ada isim yang 5 ya, itu isim yang unik ya, yang ada di bahasa Arab. Kalau di Jurumiyah itu asmaul sittah ya, isim yang 6 ditambah hanu ya. Nah ini tambah hanu itu artinya anu ya, nah, sesuatu yang tidak pantas atau enggak memang tidak ingin diucapkan gitu kan. Nah kemudian ada isim maksur, ini jangan ketuker ya. Isim maksur itu yang diakhiri alif, cirinya sebelumnya fathah meskipun alifnya itu lazimah atau alif bengkok. Kemudian yang ke-8 mankus, ingat aja nakoso ya, atau nukson ya, kurang, atau dari fiil-fiil yang nakis ya, berarti itu belakangnya ya, kelihatan kok dia tuh sebelumnya kasroh ya, kaidah matobi'i. Nah yang ke-9 ini yang unik, padahal tanda isim itu bisa salah satu tanda isim ya di halaman 3 waktu itu adalah bisa ditanwin, malah ada isim alladzi la yansharif ya, isim yang tidak bisa ditanwin. Nah kalau kemarin di halaman berapa tuh, halaman 10 itu kebetulan contohnya itu adalah nama-nama perempuan. Kemudian ada Ibrahim Ismail, itu nama asing, nama ajam ya. Jadi kalau Yudi misalnya kan, Yudi itu bukan nama Arab tuh ya, jadi nggak bisa ditanwin. Ada Bahtiar nama Arab kan. Kalau Abdul Hafiz iya ya, dia idofah namanya kan. Nah itu bisa ya, tapi mudhaf nggak bisa ditanwin ya. Misalnya Muhammad ya, Zaid, nah itu tuh nama-nama dari Arab ya. Ya kebetulan contohnya itu, padahal nanti ada perinciannya ya, ada perinciannya nanti nanti kita bahas halaman 15 ya. Mudah-mudahan masih ingat. Nah lihat, balik kembali ke tabel. Jadi cara bacanya di sebelah kanan itu kan ada isim, ada 9 tuh sesuai yang list ini. Nah ini cuman ngomongin ada contoh al-misal di setiap jenis i'rab, marfu, mansub, majrurnya. Kemudian ya bacanya gimana kalau marfu ya, kalau misalnya contoh isim mufrad, salah satu contohnya adalah waladun. Ya kalau marfu ya kita bilangnya waladun, kalau mansub ya waladan, gitu aja. Ya kalau majrur waladin, gitu kan. Jadi diubah saja si harokatnya sesuai tanda i'rabnya. Nomor 1 itu mudah, anak SD ya. Nomor 2, nah ini cuman ingat dikit aja. Musanna itu kan dia ada 2 model, ada yang dikasih alif sama nun, sama ya sama nun. Di sini contohnya waladani, atau contoh yang lain misalnya muslimani ya, berarti kalau yang pakai alif itu lagi marfu berarti jadi muslimani. Kalau mansub sama majrurnya berarti tuh yang model kedua tuh pakai ya sama nun ya, muslimaini bacanya aini ya, jangan lupa kalau musanna itu bacanya aini. Nah maka di sini kelihatan yang mencolok berarti mansub sama majrurnya sama bacanya ya kan, sama-sama dibaca wa alamatu nasbihi atau wa alamatu jarrihi, tanda nasab atau jarnya itu al-ya ya, al-ya. Itu juga boleh dibilang mudah. Nomor 3 jama mudzakkar salim ya. Kemarin kita udah tahu ya, kalau isimnya mudzakkar maka salah satu caranya dibentuk jamanya itu pakai ya jama mudzakkar salim ya. Itu dengan tambahin apa? Wawu sama nun ya, wawu sama nun. Kalau mansub majrurnya ya sama nun, cuman bacanya apa? Ina. Ya bacanya ina. Jadi contohnya muslimuna, muslimina, muslimina. Ya muslimuna, muslimina, muslimina. Nah yang keempat, nah ini yang harus banget diingat ya, karena dia rada nyeleneh. Lihat contohnya jama muannas salim. Ketika rofa domah, ketika rofa dia domah kan? Ketika mansub bukan fathah ya. Jadi nggak ada kita ceritanya ketemu
jama muannas salim pakai fathah. Nggak ada itu, nggak bakal ketemu kita ya. Ada jama muannas salim terus antum bacanya solihatan. Enggak. Udah nggak solehah berarti. Solihatin nggak bisa fathah. Jadi kalau mansubnya solihatin, majrurnya juga solihatin. Nah itu yang kalau mau tuh distabiloin tuh, di yang mansubnya itu kadang suka lupa banyakan orang. Jadi nggak mungkin jama muannas salim itu dibaca fathah ya, terutama di nasab. Kalau jama taksir udah mirip, dia kayak isim mufrad. Pokoknya doma, fathah, kasroh. Di sini contohnya auladun, auladan, auladin, gampang ya. Kan kalau marfu itu kan identik dengan doma gitu kan. Mansub itu identik dengan fathah, majrur dan identik dengan kasroh. Nah itu kan jadi mirip kan, jamak taksir sama isim mufrad. Kemudian yang keenam, nah ini namanya al-asmaul khamsah. Ya, al-asmaul khamsah. Dia ya udah itu tinggal kita hafal aja. Pertama ada 5 ya. Lafaznya abu, abu, akhu, hamu, fu sama zu. Zu bimakna sahib. Zu maknanya adalah pemilik. Nah itu semua pakai wawu. Kalau pakai wawu dia marfu. Kalau mansub tinggal pakai fathah semua. Jadi abaka, akhoka, faka, apalagi zal qarnain misalnya kan. Satu lagi apa? Hamaka, ipar. Pakai alif semua. Kalau majrurnya ya pakai ya. Berarti abika, akhika, fika, hamika, zi ilmin kayak zi fadlin, bebas. Zil qarnain kayak ya. Apapun itu belakangnya ya. Jadi tinggal ngafalin aja marfunya wawu, mansubnya alif, majrurnya ya. Nah, yang ketujuh ini 78 kalau memang baru dengar isim maksur awalnya. Dan di sini ada namanya konsep muqaddarah ya. Kalau kata siapa gitu ya. Kalau seandainya nahwu itu enggak ada muqaddarah atau mahdzufan. Mahdzuf tuh maksudnya yang dihapus gitu kan. Niscaya nahwu itu mudah. Cuman kadang kalau ada muqaddarah itu kan abstrak ya, ditakdirkan ada, kita di benak aja kita mikir, ini tandanya ini, kemudian kita lihat kagak ada wujudnya, domahnya itu nggak ada. Sama juga mahdzuf gitu kan. Kadang kalau kita baca i'rabul Quran ya, pas kita ngi'rab si ulama yang nulis itu ya, misalnya mubtada mahdzuf gitu, misalnya mubtadanya hilang ya. Siapa mana tahu kita hilang kalau kagak dikasih tahu kan di kitab i'rabnya gitu. Kalau misalnya kita lagi baca i'rab Al-Qur'an. Jadi sampai ada celetukan begitu. Kalau nahwu atau bahasa Arab itu enggak ada yang muqaddarah atau yang mahdzuf yang dihapus itu ya pasti mudah gitu ya. Nah, ini nomor 7 isim maksur. Nah, ingat isim maksur itu alif. Nah, oleh karena alif itu nggak bisa nerima harokat, jadi alif itu nggak bisa. Kalau kita baca a i u itu hamzah, a i u itu hamzah. Karena alif itu nggak bisa menerima harokat. Makanya contoh misalnya marfu bacanya al-fata, nggak bisa kita baca al-fatau, ya. Itu berarti hamzah itu kalau bisa di doma. Oleh karena itu tandanya tetap doma, cuman muqaddarah. Alasannya apa? Kalau untuk isim maksur li ta'adzur ya, karena ada uzur. Ya, jadi salah satu penjelasan i'rabnya misalnya al-fata, misalnya marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah ya, mana'a min zuhuriha li ta'adzur. Jadi tercegah dia muncul si domahnya itu li ta'adzur. Al-alif ya, itu dia nggak bisa nerima harokat ya, jadi dia sukun aja ya. Sama juga mansub bacanya al-fata, majrur bacanya al-fata gitu ya. Terus kenapa nggak dibilang mabni aja? Kan kayak mabni nih, mabni kan tetap kayak nggak berubah ya, nggak bisa itu karena
sejatinya dia isim maksud, isim mu'rab ya, yang bisa berubah-berubah. Cuman memang tandanya saja yang dia itu ditakdirkan muqaddarah. Jadi ada di benak kita aja ya. Nah, kalau yang nomor 8 ini rada-rada logis sedikit ya. Kalau nomor 7 abstrak. Nomor 8 isim manqus itu yang belakangnya ya. Kalau domah kalau marfu itu bacanya al-qadi. Tandanya domah muqaddarah, padahal sebenarnya nggak ada isu ya, nggak ada masalah kita bilang al-qadiyu. Nah, tapi bagi orang-orang Arab ketika mengi'rab atau baca al-qadi atau isim manqus, dia nggak mau tuh munculin domah. Makanya ketika kita i'rab misalnya al-qadi marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ya, mana amin zuhuriha listiqol ya, karena berat bagi mereka di lisan-lisan orang Arab, habis kasroh kemudian habis itu ya, terus ya-nya kudu domah. Itu tuh dari turun ke paling naik domah monyong. Kalau kita kan iyu itu kan gampang ya. Jadi kalau bagi lisan-lisan orang Arab ya ini berat bagi mereka. Jadi al-qadiyu kalau kita gampang lisan Indonesia. Nah, adapun mansub, nah itu fathah muncul, bukan fathah kayak al-fatah, fathah muqaddarah enggak. Jadi dia al-qadiyah. Kenapa? Karena ringan. Jadi dia hanya tinggal buka mulut ya dari kasrah ya ke fathah. Makanya tanda wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya fathatun zahirah. Ya nampak saja. Itu kalau di Al-Qur'an ada contohnya. Ana lupa lagi ayatnya itu ya, yang mencontohkan ini ketika dia nasab dia fathah zahirah. Nah, kalau majrur balik lagi berat juga kalau kita bilang al-qadiyi. Nah, itu berat. Al-qadiyi. Jadi al-qadi saja ya. Jadi kadang kalau bacanya cepat ya al-qadi gitu ya. Itu kan kayak al-qadiyi gitu. Ya kalau cepat jadinya sebenarnya mirip-mirip juga terdengarnya. Ya. Nah, yang terakhir, nah ini yang harus distabilo ini, yaitu isim alladzi la yansharif. Kalau marfunya dia umum ya, pakai domah, aisyatu. Mansubnya juga dia benar ya, identik dengan fathah. Nah, majrurnya ini nih jangan lupa, kalau majrurnya si isim alladzi la yansharif, dia nggak bakal bisa kasroh ya. Selama syaratnya terpenuhi, tapi ada syaratnya. Ya, nanti syaratnya itu di halaman di halaman 16 ya. Jadi kalau syaratnya terpenuhi maka majrurnya fathah. Ya, majrurnya fathah. Jadi bacanya aisyata. Nggak bisa kita baca aisyati gitu ya. Apalagi aisyatin. Udah mah nggak boleh ditanuin, dia tanuin terus bacanya kasroh lagi. Salahnya double. Jadi aisyata ya kalau majrur. Misalnya kasihan. An di hadis juga kan begitu kan? An Aisyata radhiyallahu taala anha qalat misalnya gitu kan. Enggak ada tuh an Aisyati apalagi an Aisyatin. Oh, salahnya double. Salah i'rab terus dikasih kasroh dikasih tanwin lagi ya. Padahal dia termasuk al-ismul ladzi la yansharif. Mudah-mudahan masih ingat ya. Mudah-mudahan masih ingat. Baik. Kita tes dulu deh tamrin yang ini udah kita bahas, cuman coba kita satu putaran ya. Misalnya Ustaz siapa? Septian. Nah, coba dari yang barisan terakhir aja ya. Coba ya, udhkuril marfu'a, sebutin marfu'nya, wal mansuba, wal majrura, wa alamata kulli minha. Jadi kalau Anda kasih contoh misalnya kayak zalimun, berarti zalimun marfu tandanya domah gitu kan. Kemudian ketika mansub bacanya zalimina tandanya ya. Ya kan? Ketika majrur bacanya zalimina juga tandanya ya. Li'annahu al-jam'ul mudzakkari salim, karena dia itu golongan yang ini jamak mudzakkar salim. Tinggal lihat tabel. Coba Ustaz Septian. Jannatani, silakan. Dia isim apa dulu supaya enggak. Jannatani itu isim apa dari yang 9 ini? Artinya 2 kebun.
atau dua surga juga bisa. Musanna, ya silakan. Berarti kalau marfu bacanya marfu musanna kan ya? Iya. Tadi kalimatnya apa? Jannatani. Nah, yang baris 3. Nah, berarti gimana? Kalau marfu bacanya jannatani, tanda marfunya sama aja. Tanda marfunya ya? Alif, betul. Kalau mansub bacanya jannataini, tanda nasabnya ya, betul. Majrurnya bacanya gimana? Jannataini juga, tanda majrurnya aliyah. Mantap, barakallahu fiik. Ustaz Abdul Hafid lil qadi, coba. Kalau marfu gimana, mansub gimana, majrur gimana? Lil qadi. Isim apa dulu? Maksur apa mankus? Mankus apa maksur? Mankus. Jangan ragu ya. Mankus. Ketika marfu bacanya apa? Al-qadi. Tanda marfunya dhammah muqaddara. Ya, lifikol. Kalau mansubnya al-qadiyah. Ya, tanda mansubnya fathah. Makanya kita baca al-qadiyah. Ketika majrur al-qadi juga ya. Tanda majrurnya kasrah. Kasrah muqaddarah. Betul, jangan ketinggalan. Ustaz Bahtiar ya? Haidar. Ini Ustaz Bahar. Enggak ada yang nama Bahtiar, lupa. Ustaz Haidar, Ustaz Haidar. Itu yang an Aisyata, Aisyah. An Aisyah. Ketika marfu ya, atau dia isim apa? Ya, dia isim alladzi la yansharif juga, isim mufrad juga. Ya, tapi ya ini lebih ke isim alladzi la yansharif ya. Ketika marfu bacanya Aisyah. Tanda marfunya dhamma. Ketika mansub bacanya gimana? Aisyah. Tanda mansubnya fathah. Ketika majrur Aisyah juga. Tanda majrurnya fathah. Udah punya Aisyah? Jawazakallah. Ya, zaujatan sholihatan. Untuk Ramadan ini. Saat siapa? Ini dulu. Sabtia Ustaz Bahar, Ustaz Haidar, Ustaz Bahar. Silakan. Lailatun. Yang baris 1 tuh, Lailatun. Coba ketika marfu bacanya isim apa dulu, benar? Supaya biar enggak. Lailatun apa? Artinya satu malam. Berarti apa? Isim mufrad ya. Ya mufrad aja. Ya mufrad, terus dia memang muannas, tapi mufrad maksudnya. Ketika marfu bacanya Lailatun. Tanda marfunya apa? Dhammah. Ketika mansub Mansub, coba lihat. Harokatnya apa? Tanda mansubnya apa? Nah, berarti bacanya Lailatan. Ya, tanda mansubnya fathah. Gitu ya. Jadi Lailatun, Lailatan. Kalau ketika majrur bacanya Lailatin ya. Betul ya. Mumtaz. Tanda majrurnya kasrah. Ustaz Hasan Abu Thalibin. Baris 3 tuh. Abu Thalibin. Gimana? Kalau marfu bacanya gimana? Tandanya apa? Abunya ya yang dilihat ya. Abu Thalibin. Ketika marfu bacanya Abu Thalibin. Tanda marfunya al-wawu ya. Al-wawu ya. Kalau huruf itu bacanya dieja. Al-wawu, bukan wa gitu. Bukan wa atau ya atau ya, itu kalau di mazhab Al-Kufah.
Kalau mansub bacanya aba apa? Aba talibin. Tanda mansubnya al alif. Ketika majrur ya bacanya abi talibin. Ya, misalnya Abu Talibin atau qala Abu Talibin, atau misalnya ya Aba Talibin kalau manggil, atau an Abi Talibin kalau majrur. Ustaz Aga bil huda. Coba bil huda. Ketika marfu bacanya gimana? Al huda. Tanda marfunya dhamma muqaddarah. Kalau mansub al huda juga tandanya fathah muqaddarah. Kalau majrur al ya kasrah muqaddarah juga. Ustaz Yudi za ilmin, coba. Za ilmin, pemilik ilmu. Isim apa itu Ustaz Yudi? Za. Bukan, mirip sih memang. Za-nya itu apa? Itu al asmaul khamsah ya. Nah, teman-temannya si Abu, Aku itu ya. Berarti kalau marfu bacanya gimana? Marfu, lihat tabel. Kalau asmaul khamsah, tanda marfunya apa? Di al asmaul khamsah nomor 6. Coba lihat. Marfu itu harusnya tandanya apa? Wau. Ya, berarti bacanya zu ilmin. Ketika marfu bacanya zu ilmin, mumtaz. Jadi zu ilmin artinya pemilik ilmu. Kalau mansub bacanya tanda mansubnya kasrah bukan? Coba lihat tabel. Ketika mansub, kalau al-asmaul khamsah alamatnya apa? Yang nomor 6 al-asmaul khamsah di tabel. Lihat ketika mansub al-alamah tandanya apa? Itu marfu. Kalau mansub patah. Coba lurusin. Yang abuka, abaka itu sebelahnya apa? Al alif. Ketemu nggak al alif? Al alif ya. Jadi ketika rofa ya, dia kan bacanya abuka, berarti kan tandanya wau. Berarti kalau di soal tadi zu ilmin, gitu kan, bacanya zu ilmin. Kalau mansub berarti bacanya za ilmin, tandanya al alif. Nah, satu lagi kalau majrur, satu ini bacanya berarti gimana? Tanda majrur apa? Coba lihat di tabel. Yang al asmaul khamsah. Ya, berarti bacanya tadi zu, za, sekarang zi ilmin ya, zi ilmin. Jadi ketika marfu bacanya zu ilmin, ketika mansub bacanya za ilmin, ketika majrur bacanya zi ilmin ya. Semoga nanti nggak usah dihafal, nanti juga hafal sendirilah sambil jalan. Tapi kalau mau dihafal juga itu memudahkan ya, memudahkan. Berarti selesai pembahasan tentang al-asmaul mu'rabat. Sekarang kita lanjut ke topik al-asmaul mabniyah. Silakan, Ustaz Septian. Iqra. Al-asmaul mabniyah. Ismul dhamir lu huwa anta ana nahnu antum anti. Ya, jadi isim mabni berarti definisinya isim yang dia itu nggak berubah-berubah. Itu ada 5 kalau di buku ini ya. Kalau di buku ini ada 5. Nah, nomor 1 itu ismud dhamir. Sebagian ulama sih bilangnya ad-dhamir ya, nggak pakai isim. Ya, tapi ya udah nggak apa-apa juga sih ismud dhamir. Mana ya? Anda pernah nulis dhamir deh kayaknya. Ya, dhamir itu mana ya? Dhamir itu ada 14 ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna,
ana nahnu. Jadi ada 14. Semuanya itu ini ya. Tapi ini model yang mansubnya. Kalau tadi yang munfasilnya, ini yang nyambung ya. Huma ya, sama lah. 14. Yang kedua, saya Septian baca lagi. Ismul isyarah. Ismul isyarah mithlu hada. Hadani haulai terus hadhihi hatani haulai dalika ulaika enggak panjang ulaika tilka dalika ulaika. Ya, tahu nggak itu di atas wawu itu apa, buletan itu apa? Sifar mustadir ya? Ya, kalau nggak salah ya. Nanti kita cek. Jadi kayak yang di surat coba ya. Jadi mah ini aja. Murojaah dikit. Bentar. Di surat biar tahu kalau di Al-Qur'an surat apa tuh namanya? Al-Qamar apa ya kalau nggak salah ya. Ada kan Al-Qur'an kan coba Anda cari dulu bentar. Kan 99 bacanya bentar, Anda lagi enggak ingat. 99 tadi. Surat apa ya? Nah, ini ya benar di surat Al-Insan. Coba buka halaman 579. Udah ketemu? Ayat itu 14. Nah, itu ada mushaf, bisa dibuka. Nah, ini kan rasem ini ya. Coba sambil iseng di halaman ini ada ulaika nggak ya? Kalau ada ulaika pas. Ya, kalau nggak ada ya banyak sih ulaika di ayat yang lain. Ya. Nah, yang ini. Jadi kan Allah Ta'ala berfirman, wa yuqafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Kalau antum apa? Waqaf karena ada akhir ayat. Berarti kan ro-nya 2, ya kan? 2 harakat. Jadi kanat qawarira. Nah, ini tuh sifar mustadir ya, kalau tidak salah namanya. Kalau bacanya wasol, berarti kan kanat qawarira min fiddah dan seterusnya. Jadi dianya tuh jadi kayak nggak ada si alifnya. Jadi kan kalau wasol itu bacanya nggak panjang ro-nya. Kanat qawarira langsung. Ya, tapi kalau memang waqaf ya qawarira gitu ya. Jadi udah berhenti. Nah, tapi nggak ada hubungannya sama ulaika, tapi anak takut kecampur. Tapi kalau ulaika itu ya jadi wawunya ini ini namanya dobet ya. Dobet. Ya, dobet itu adalah tanda baca. Jadi kalau di rosem itu nggak ada, ya. Di rosem itu kalau rosem itu kan batang tubuh, kalau dobet itu dia tanda baca kayak hamzah. Hamzah itu baru muncul di 2 Hijriah ya, setelah ada penulisan titik-titik. Ya, ini juga nih, ini dulu nggak ada ya. Ini tahu nggak ini apa? Ini apa? Hah?
Kaf ya. Kaf. Jadi kan kaf itu dulu gini kan? Iya. Jadi ya untuk bedain yang dia dengan lam. Kemudian mungkin dia pegel gitu kan? Dia tegak gitu ya. Transformasinya begitu. Kalau di ilmu nah, habis itu dipotong. Nah, taruhlah di sini. Bukan hamzah yang di kaf itu. Nah, dulu ketika gundul dan belum ada dobet itu kan berkembang. Kalau rosem itu sudah taufiki lah, udah distandarin sama Utsman dan kita ngikutin sunnahnya Khulafaur Rasyidin ya, ketika pengumpulan Al-Quran. Nah ini nggak ada, salah tulisnya begini. Beginilah. Bisa baca nggak itu, Abang? Kalau begini, bisa dibaca dua, bisa ilaikal masir ya, begini nulisnya. Kalau dulu di rosem yang nggak ada titik, nggak ada apanya. Tapi bisa juga ulaika. Nah, buat bedain antara ulaika sama ilaika, kasihlah ini. Sama juga kita juga nggak bisa bedain minhu sama mi'ah, 100, mi'atun. Nulisannya begini, kan nggak ada titik dulu. Ini bacanya minhu apa mi'ah. Akhirnya dikasih ya ini dobat supaya bisa terbedakan antara ulaika sama ilaika, sama minhu sama mi'ah ya, sama mi'ah. Ya. Balik lagi di sini tilka, tanika, ulaika. Nah, ini semua isim isyarah dia itu mabni. Kalau hada hadhihi itu hada buat mudzakkar, hadhihi buat muannas. Dan dia isyarah itu buat nunjuk lil qarib, buat dekat. Ini itu kan dekat kan. Tapi kalau dzalika tilka itu lil ba'id, buat jauh, nunjuk yang jauh-jauh. Kalau dzalikanya mudzakkar, laki-laki, kalau tilkanya muannas. Kalau hadza hadhihi dzalika tilka itu mufrad ya. Kalau hadzani hatani dzanika tanika itu dua orang musanna ya, yang ditunjuknya. Kalau haulai ulaika ini dia jamak. Nah, di sini istilah para ulama di bagian musannanya yang hadzani itu. Hadzani, hatani, kalau nggak salah yang zanika juga, tanika itu pokoknya yang di bagian musanna itu sebagian ulama bilang bahwa dia mu'rab. Dia mu'rab. Jadi kalau mu'rab dia bisa berubah dong jadi hadzaini. Jadi dia di i'rab bil musanna ya. Jadi dia kayak isim, jadi kayak dia bisa berubah jadi hadzani, bisa hadzaini. Kalau ini kan seolah-olah beliau menunjukkan ya ini mabni aja lah gitu kan, semua isim isyarah begitu kan. Lanjut yang ketiga, Ustaz Abdul Hafid. Ismul mausul mithlu alladhi, alladani, alladina, allati, alladani, allati, allati. Ya, itu isim mausul kata hubung artinya apa? Yang. Lanjut 45, masih antum. Ismul istifham mithlu man, kaifa, kam, mata, aina. Ya, al-khamis. Ismu syarti mislu man, ma, mata, mahma. Ya, jadi isim istifham kalimat tanya, ada yang nggak tahu artinya? Man, kaifa, kam, mata, aina, tahu semua? Siapa, bagaimana, kam, berapa, kapan, aina di mana? Kalau hamzah apakah gitu kan? Atau juga hal ya. Ini bukan isim istifham tapi harfu istifham ya. Harfu istifham. Di huruf ya. Ini huruf. Kalau yang ini isim ya, isim istifham. Jadi istifham itu ada yang huruf, ada yang isim. Istifham itu ada yang huruf, ada yang isim.
Isim syarat man barang siapa, ma apa saja, mata kapan saja, mahma ya apa namanya kapan saja gitu ya, bisa juga. Jadi syarat. Ustaz Haidar, lanjut. Alamatu bina'il ismi. Alamatu bina'il ismi mabniun 'ala al-fath anta kaifa aina dzalika. Ya. Al-sani mabniun 'ala al-kasr mislu anti hadhihi haula'i. ya. mabniun 'ala al-dhammi mislu nahnu haitsu. mabniun 'ala al-sukuni mislu kum antum ana. Ya, mumtaz. Barakallahu fiik. Ini cuman tandanya aja, tanda isim yang mabni ya. Jadi kadang mabni dengan fathah, tinggal lihat harokat akhirnya aja. Anta, kaifa tuh. Ta, fa, na, ya itu kan pada fathah semua kan? Tinggal dilihat harokat akhirnya. Mabni dengan kasroh, lihat harokat akhirnya. Anti, hadhihi, haula'i ya. Yang ketiga juga mabniun 'ala dhammi ya. Ini tinggal dilihat harokat akhirnya aja. Yang keempat mabni dengan tanda sukun. Kok ana sukun? Hah? Iya. Ya. Maksudnya ntar ana ana mabniun 'alal fathi. Soalnya ana. Padahal sukun ya. Jangan lupa itu di abis nun itu alif kan sukun berarti kan. Nah, itu ya. Ya. Ustaz Hasan. Tafasilul asma'il lati la tansharif. Ini topik yang baru. Iqra, silakan. Yang kedua. Salis. Ya, mumtaz. Nah, jadi kita masuk ke ini nih sebenarnya rincian yang nomor 9 ini ya. Jadi kan isim-isim alladzi la yansharif itu apa aja sih? Kan kalau yang di halaman 10 kan kita taunya cuma nama cewek, nama asing, udah. Padahal ada banyak ya. Rinciannya ini tafasil, perincian-perincian isim-isim yang nggak bisa ditanwin itu ternyata ada 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 12 ya. Ada 12 kategori. Ya, dipahami ya. Jadi kita mau bahas perincian isim yang nggak bisa ditanwin itu nggak cuma nama perempuan. Jadi ada kalau digolongin tuh jadi 3 lah. Jadi isim la yansharif. Ya. 1, 2, 3. Pertama itu sigo muntahal jumu. Sigo muntahal jumu itu adalah dia jamak, dia sigoh jamak dan dia termasuk jamak taksir. Muntaha itu ujung, sidratul muntaha kan, ujung. Jumu itu ya jamak. Jadi bentuk jamak udah di paling mentok. Nah, ini sebenarnya di pembahas di ini ya, di level apa di Muyasar 2 ada. Jadi isim jamak kan kalau kita cuma jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, sama jamak taksir. Sebenarnya jamak itu ada banyak, ada jamu killah, jamu kasroh ya. Salah satunya juga ada jamul jam'i, jamaknya jamak. Nah, jadi ya kan jamak itu kan lebih dari 3. Tapi kadang ada isim-isim yang kalau penyebutannya itu udah jamaknya itu misalnya lebih dari 70, lebih dari 100. Itu kadang kalau pakai cuman jamak taksir, jamak muannas atau jamak mudzakkar salim biasa yang normal itu kayak kurang balik, kurang kayak pengen kalau bahasa Indonesia itu pengen ngomong banyak banget gitu. Makanya di bahasa Arab tuh udah isim jamak bisa dijamain lagi. Ada istilah jam'ul jam'i. Nah, kalau isim jamak dijamain lagi, terus dia bentuknya gimana? Kalau tadi caranya misalnya satu jamak dijamak, udah awalnya mufrad dijamain. Jamak dijamain lagi berarti kan ada harus perubahan bentuk. Nah, bentuk yang paling mentok dari jamak dan udah paling ujung ya ini.
Sighoh muntaha jumu. Nah, itu ada salah satunya, wazannya ada banyak. Wazannya itu mafaila ya, kayak yang tadi ya. Masajida ya. Jadi mafaila ya. Terus wazan yang dana niro dan model-model begitu nggak aci itu. Masajid terus dijamain lagi nggak bisa. Itu udah paling mentok soalnya. Gitu ya. Jadi itulah sighoh muntahal jumu secara filosofisnya ya. Jadi ini jamak taksir sebenarnya. Mudahnya jamak taksir. Yang kedua ada alif taknis maksurah. Alif taknis maksurah tuh alif bengkok ya. Kayak hubla. Nah, itu mana alif taknisnya itu yang bengkok. Ya. Maksurah. Nah, tahu isim maksur tadi kan? Isim maksur ingat? Kalau isim maksur itu umum. Ya, isim maksur itu umum. Di salah satu perinciannya itu ada ya alif taknis maksurah ini. Jadi kalau dibilang hubla, hubla ini ya isim maksur. Kalau lebih rinci lagi, dia perempuan gitu. Hubla artinya apa? Hah? Hubla. Hamil ya, kalau nggak salah hamil. Mengandung ya. Oh, wanita yang hamil ya atau mengandung. Iya, hubla ya, perempuan yang hamil. Kemudian sugro. Sugro itu kecil tapi muannas. Mudzakarnya apa? Asgor. Kubro. Kubro itu besar tapi muannas. Mudzakarnya apa? Akbar ya, akbar. Ukhra. Iya, itu muannas. Kalau mudzakarnya akhar. Itu dia nggak bisa ditanwin. Yang ketiga alif taknis mamdudah. Alif taknis mamdudah itu ada alif kemudian setelahnya hamzah ya. Sofro apa artinya? Hah? Sofro padang pasir ya. Kemudian bayadha putih, sauda. Sofro kuning ya? Kuning. Kalau itu sahro ya? Ya, sahro ya. Kuning, putih, hitam, merah ya. Sauda, hamro, merah. Entah. Itu enggak bisa ditanwin. Sekarang kelompok yang kedua. Kelompok kedua itu wasf. Wasf itu dia sifat. Jadi dia sifat pertama. Coba baca Ustaz Hasan. Ustaz Aga. Al-wasfu ma'al adli al-masna thulatha wa ruba'. Kemudian yang kedua, al-wasfu ma'al wasni fi'al. Terus yang ketiga, contohnya Ahsanu akbaru asgharu. Kemudian yang ketiga, Wasfu ma'al jadil alifi wal nuni sakranu wadbanu syab'anu. Nah, yang kedua itu sifat plus ma'al adl. Adl itu perubahan. Adl itu perubahan. Masna itu dari isna nisnain ya, dua gitu ya. Masna itu dua. Sulasa 3 gitu kan. Ruba'a 4 ya. Ada di hadis tentang sayapnya malaikat ya, masna, atau di hadis salat masna gitu ya. Itu berubah aja. Mau perubahan detail ada di pembahasan yang lebih rinci. Yang kedua, wasaf, dia sifat juga tapi dia itu ngikutin wazan fiil. Ahsanu dia wazan af'alu. Akbar ya, asgor itu kan wazannya af'alu. Kalau antum punya anak namanya Yadribu, nah Yadribu Setiawan, Yadrib nggak boleh ditanwin ya. Kenapa? Karena dia misalnya dia namain anaknya Udrus biar rajin belajar misalnya. Namanya Udrus Septiawan misalnya. Nah itu wazan fil amr nggak boleh
nggak boleh ditanwin kalau memang ada orang namanya begitu ya, atau itu nama ya. Kalau wasaf misalnya yang kayak begini, nanti ada yang nama juga sama, al-alam ma'al waznil fi'li. Nah yang ketiga al-wasfu ma'a ziyadatil alif wan nun. Dia sifat sakron itu mabuk, godban itu apa godban? Marah, syab'an kenyang. Ya. Dan dia di ujungnya ada alif sama nun. Maka dia nggak bisa ditanwin dan dia sifat ya, dia sifat. Lanjut. Saat ini Al-alamu ma'al adli Umaru Zufaru Zuhalu. ya, yang kedua Al-alamu ma'al wazni Fi'li Ahmadu Yazidu Ahsan. yang ketiga Al-alamu ma'al ziyadatul alifi Wa nuni Usman Sufyan Sulaiman. mumtaz, barakallahu fiik. Kita 3 dulu. Nah, yang ketiga itu nama. Nama al-alam yang pertama mahal adl sama perubahan. Jadi nama-nama kayak Umar ya, itu dari Amaro kemudian dia berubah, alifnya dihilangin. Zufar itu juga sama, Zuhal ya. Dia ada proses perubahannya itu disorof. Dan ketika nama itu berubah, maka jadilah dia nggak boleh ditanwin. Yang kedua nama ma'a wasnil fi'li, ini yang tadi. Misalnya ada orang namanya Udrus misalnya, Ahmad, Yazid, itu kan wazan fi'il semua tuh. Ahsanu, ya Ahsan, misalnya nama orang namanya Ahsan, ya dia nggak boleh ditanwin. Kemudian yang ketiga al-alam ma'a ziyadatil alif wan nun. Kalau nama orang belakangnya alif nun, maka dia nggak boleh ditanwin juga. Usmanu, Sufyanu, Sulaimanu, Salmanu, ya itu nggak boleh ditanwin. Ya, jadi nama-nama, jadi nama. Kalau ini tadi sifat, ya. Jadi ada 6. Ya, lanjut Ustadz. Siapa? Haidar Bahar, ya. Lanjut. Bahtiar. Hah? Bahar. Hafal-hafalannya susah nggak boleh nama. Oh laut ya, Bahar. Al-alamu mata Taknis, ya ma taknisi. Aisyatu Fatimatu Mughiratu. Ya, yang kelima. Al-alamatu ma'al jum'ati. Ujmah. Asing. Ibrahimu Ismailu Yusuf. Al-alamu ma'al-tarkibi Zamini Mazji. Ba'da baka Ya. Hadra Mauta. Ya, mumtaz, barakallahu fiik. Jadi yang ketiga, nah ini yang al-alam ma'a ta'nis, yaitu nama perempuan ya. Nama perempuan dia nggak bisa ditanwin ya, tidak bisa ditanwin. Kemudian yang kelima al-alam ma'al ujmah ya, yaitu nama asing, nama-nama yang non Arab itu nggak boleh ditanwin ya kalau mau dijadikan bahasa Arab ya. Kemudian al-alam ma'at tarkibi mazji ya, yaitu nama yang dia itu sudah tersusun ya karena penyebutan dari dulunya ya. Misalnya Ba'labaka itu nama kota ya. Kalau nggak salah tadi Damaskus atau Yaman, anda lupa. Nah itu terdiri dari 2, Ba'laba sama Kaf. Hadramaut juga ini di Yaman kalau ini ya. Hadro, jadi dari kata hadrun atau hadoro plus maut, tapi bukannya hadir mati, enggak, tapi itu udah jadi nama. Ya. Apalagi? Ini kita juga ada ya nama apa? Nama kota yang enggak, saya
Ya apa ya, nggak inget ya, ada nggak di Jawa tuh ya? Ya nama pokoknya udah jadi nama, tapi dia tuh susunan dari kalau bisa dipecah dan dia tuh punya makna masing-masing ya. Ya makna masing-masing. Ya, kayak yang depan ci itu ya, Cianjur, ci itu kan artinya cai ya, cai itu ya, kayak gitu gitulah kurang lebih ya, seperti itu. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan kalau yang ditanyakan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Mazzi itu Anda lupa ya penjelasannya tuh, definisinya apa? Tarkib, pokoknya susunan yang ya dia tuh tapi ada sih definisinya, Anda nggak ingat, bentar. Kalau secara ya apa namanya, campuran lah, susunan masjid itu gabungan kalau secara bahasa, cuma secara istilahnya ya ada dua kata yang dia punya asli kata masing-masing, kemudian dia gabung, tapi makna yang aslinya udah nggak ada lagi, udah jadi nama kota, udah jadi nama satu istilah sendiri gitulah kurang lebih. Contohnya sih ada selain dua ini ya, bentar. Nah, tadi ya, labak itu kan dari labun ya. Ya ada kaf ya, ya Bethlehem. Nah, kalau kalau di peta di Google Maps itu Bethlehem itu di Yerusalem. Itu kan Baita Lahmin ya, atau tulisannya entah Baita Lahem ya, Bethlehem ya, di Google Maps itu Bethlehem ya. Terus Hadramaut ya. Terus Sobah Hamasa ya, itu juga udah jadi istilah pagi sore ya, Sobah Hamasa ya, padahal itu kan Sobah sama masa ya, digabung. Nah, Sadzaromadar, nah itu juga sama, Sadzaromadar, cerai berai. Bercerai berai. Kemudian Baita bait ya, itu bukan rumah-rumah tapi artinya dekat, sangat dekat. Baita bait ya, jadi tetanggaan lah bahasanya gitu ya. Bukan rumah-rumah. Sibaweh itu juga sama, Sibaweh itu jadi nama, tapi itu dari dua, dari Siba sama Waihin. Nah, itu contoh-contoh yang lain ya, contoh-contoh yang lain. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Baik, kalau tidak ada, coba 15 menit lagi, coba kita cari surat pendek aja lah yang kira-kira banyak fiil atau isimnya ya, yang kita bisa lihat i'rabnya. Surat ini aja, Asy-Syarah lah, pendek kan 8 ayat. Coba dibuka surat Asy-Syarah ya. Kayaknya lempeng-lempeng aja ya, kita coba lihat atau kita tadaburin sedikit. Surat Al-Insyirah, Asy-Syarah. Alam nashrah laka sadrak. Coba Ustaz Abdul Hafidz dibaca coba. Qori ya, Qori kita. Ustaz Yudi juga. MTQ ya di Qatar. Antum imam di mana? Hah? Oh, Masya Allah. Di Al-Ikhlas enggak? Oh, Masya Allah. Apa 15 gitu? 24. 6 hari 24. 24 tadi Nur Liman.
Insyaallah. Berarti sekarang juz keempat nih bacanya. Ntar malam juz kelima. Bubar. Ya, silakan Iqra. Silakan baca. Coba kita lihat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ya, barakallahu fiik. Ya, salat ini ulama kadang namain al-insyirah, kadang namain asyarah ya. Artinya lapang ya, kelapangan dada. Kalau anak-anak tuh di TK Al-Ikhlas, ngapalin nama-nama surah kan, Al-Qari'ah, hari kiamat, Asyarah gitu ya, diejak ya ngapalin. Nah terus dia surat Makkiyah ya, surat Makkiyah, kemudian habis surat Ad-Duha, jadi memang ada munasabahnya dia, keterkaitan. Kalau Ad-Duha itu ngomongin kenikmatan fisik ya, yang dirasakan oleh Nabi SAW. Kalau Asyarah itu diingetin nikmat tentang maknawi ya, kayak kelapangan dada gitu kan. Kalau Ad-Duha itu kan sebelumnya itu Ad-Duha itu turun pas Nabi diejek sama istrinya Abu Lahab. Mana itu setanmu nggak datang, maksudnya malaikat Jibril. Udah 3 hari nggak turun wahyu, akhirnya dibantah turunlah ayat Wad-Duha ya. Terus ya, jadi Nabi itu kan orang yatim dan seterusnya, anak yatim. Jadi nikmat-nikmat ya, Nabi itu sempat tersesat, maksudnya sebelumnya ya, maksudnya belum mengenal Islam ya, bukan sesat secara umum ya. Nah giliran Asyarah sama-sama Makkiyah. Ini dia nikmat-nikmat itu apa, nikmat-nikmat yang sifatnya maknawi ya, dan ini bekal bagi seorang dai, guru ya, yang perlu kesabaran kalau ngajarin bocah ya, perlu lapang dada, kalau enggak antum bisa nampolin anak orang ya, kalau dapat muridnya yang ngeselin. Nah kalau Makkiyah apa tahu? Makkiyah itu dia turun sebelum Rasulullah hijrah ya. Jadi Makkiyah Madaniyah itu yang umum dan boleh dibilang kalau Anda condong pendapat, pokoknya dia turunnya sebelum Rasulullah SAW hijrah. Kalau Rasulullah SAW udah hijrah, meskipun Nabi lagi kagak ada di Madinah, entah lagi di Tabuk, entah lagi Haji Wada, turun ayat, ya tetap aja Madaniyah. Ya, jadi dilihat itu waktunya. Nah kalau Makkiyah ini memang topiknya juga mengenakan Nabi ya, itu supaya beliau hatinya lapang ketika menerima gangguan di 13 tahun di Mekah gitu kan. Nah ayat pertama, alam nashrah laka sadrak, ada hamzah. Nah itu huruf istifham ya, bukan isim istifham. Kemudian lam, dia huruf ya, dia huruf lam. Nashrah ini fiil, kita baru belajar besok ya, di pertemuan besok. Laka lain huruf jar ya, kita udah belajar huruf jar. Kaf domir ya, kaf domir. Sodro, nah sodro ini dia isim ya, dia isim, dia apa namanya dada. Sodr itu artinya dada. Jamannya sudur ya, jamannya sudur. Meskipun ini maksudnya alam nashrah, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad gitu kan. Nah jadi diingetin gitu, Nabi itu hatinya, bukankah hatinya Nabi itu udah lapang gitu ya, maka supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ingat. Nah sodro di sini dia mansub ya, dia isim mufrad wa alamatu nasbihi al-fathah li'annahu al-ismul mufrad ya, makanya bacanya sodro. Tapi jangan tanya kenapa mansub ya, ntar belum belajar ya, gampangnya dia sebagai maf'ul bih, coba nanti.
Ya, jadi kenapa nggak dibaca sodru, kenapa nggak dibaca sodri ya? Karena dia mansub gitu ya, bacanya sodru. Nah, tentang ayat ini dia itu kelapangan dada itu di tafsir Al-Baghawi atau Ibnu Katsir nyebutin 2. Jadi memang benar-benar lapang secara fisik itu di belah dadanya Nabi pas waktu kecil. Ini ulama juga ikhtilaf berapa kali dada Nabi itu dioperasi bahasanya itu, karena memang benar fisik ya. Dulu di 1444 tahun yang lalu itu ngebelah dada tuh sesuatu yang belum ada kedokterannya. Namun sekarang kan jantung dibelah udah bisa. Nah, dulu beneran dibelah ya. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 4, tapi yang paling umum 2. Pertama ketika Nabi masih kecil di Bani Sa'ad ya, lagi main dibelah. Satu lagi itu pas mau Isra. Ya, mau naik ke Sidratul Muntaha dibelah juga, dicuci bima Zamzam ya. Dicuci dengan air Zam-Zam. Hadisnya panjang ya, hadisnya panjang. Jadi memang benar-benar bersihin kotoran secara fisik gitu ya. Entah di apa gitu ya. Pokoknya itu keberkahan air Zam-Zam. Dan Nabi setelah itu jadi orang yang paling punya akhlak mulia. Digangguin, dikatain gila, dikatain penyihir tuh tahan banting di Mekah. Di Madinah ketemu Abdullah bin Ubay bin Salul juga diejek, istrinya dituduh zina, hadisul ifk ya. Kemudian Muhajirin Ansor diadu domba kalau mau perang sama Abdullah bin kan kalau di Madinah kan PR-nya kan orang munafik kan, mau perang dibocorin rahasianya, akhirnya ketahuan gitu kan. Pokoknya repot lah. Nabi tetap lapang ya, karena memang 2 kali dicuci ya, 2 kali dicuci. Yang kedua, wa wada'na anka wizrak. Ini huruf wadoa itu letakkan atau menurunkan fiil ya, dia fiil. Nah, ini tasrif aja, wadoa wadou wadoata wadona gitu ya. Wadotu wadona panjang, itu dhamir nahnu, jadi kami, dan kami ya menurunkan anka bagi engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annya huruf jar, wizrak, wizr itu di tafsir Al-Baghawi maknanya dosa. Ya, wizrun itu dosa. Nah, cuman dosamu ya, atau secara bahasa dosa, cuman kalau diterjemah Depak coba cek. Itu kadang diartikan dan telah kami kalau terjemah Depak itu dia menerjemahinya, dan kami pun telah menurunkan beban darimu. Nah, wizr itu beban. Nah, tapi di tafsir itu maknanya dosa. Kalau dimaknakan beban ya ada 2 lah. Jadi pertama, wizr ini maksudnya dosanya Nabi. Yang kedua, sebagian ulama tafsir menyebutkan dosanya umatnya. Jadi Nabi itu merasa berat dengan ya orang-orang tuh pada musyrik dulu gitu. Jadi Allah bikin ringan gitu kan. Kemudian atau 2 itulah yang Anda ingat ya. Jadi dosa Nabi. Tapi kalau lihat zahir ayat, terus ada domir kafnya juga, itu lebih kepada dosanya Nabi. Nah, sekarang pertanyaannya, emang Nabi punya dosa? Punya dosa nggak Nabi Muhammad SAW? Punya dosa, tapi maksum, dijaga. Nah, maksum itu habis dosa langsung ditegur, tobat, istighfar, hapus gitu kan. Jadi senantiasa dalam kondisi maksum, terjaga. Nah, jadi tetap ada dosa. Mulai dari Nabi Adam makan buah khuldi, Nabi Nuh, dosanya apa Nabi Nuh? Di Al-Qur'an itu minta ampun anaknya. Ya, pas lagi mau nyelamatin kapal, minta ampun anaknya, dilarang. Ngapain? Dia udah kafir. Ya, kata Allah yang ditegur. Nabi yang masuk ikan itu? Ya, Yunus, dosanya apa? Nggak sabar ya ngelihat si kaumnya. Nabi Nuh tadi udah. Nabi Daud Nabi Daud dosanya salah mutusin ya. Antum tahu qasasul anbiya ya, salah terlalu cepat memutuskan. Jadi Nabi Daud itu khalifah, hakim, nabi, raja, terus kemudian ada rakyatnya datang, ada 2 orang ya,
minta putusin satu perkara. Kesalahan Nabi Daud itu dia cuma dengar dari salah satu pihak itu nggak dikasih kesempatan ngomong, langsung diputusin. Karena asumsinya Nabi Daud waktu itu dikiranya itu malaikat, tahu-tahu rakyatnya. Akhirnya kurang adil lah dalam memutuskan. Akhirnya istighfar di Al-Quran. Nabi Musa ninju ya, nonjok, tapi saking kuatnya tepar ya, tewas KO ya. Nonjok suku Akbat ya, sukunya Firaun. Kan kalau Musa alaihissalam itu dari Bani Israel ya. Dia lagi ada ribut dikit, cuma nonjok doang tapi mati ya. Dan dia minta ampun ya. Tapi itu kotel apa? Kotel amdan ya. Nggak sengaja ya, tapi tetap dosa. Nabi Muhammad SAW banyak bermuka masam, ditegur Abasa ya, kemudian mengharamkan madu ya demi mencari ridho istri-istrinya, ditegur di surat At-Tolak ya, yang fala tuharrimu ma ahallallahu lak, surat At-Tahrim ya. Ya, dan banyak ya. Intinya untungnya Nabi itu dosa. Jadi kita tahu caranya minta ampun. Kalau kagak pernah dosa gimana kita tahu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka ya. Biasanya bermunajat cara tobat kan enggak bakal tahu kalau Nabi enggak pernah ada dosa dan kita enggak tahu cara ngampuninya. Ya intinya Allah udah meringankan lah dosa yang menjadi beban. Jadi bagi Nabi itu beban banget di ayat ketiga ya. Alladzi anqadha zahrak. Yang alladzi isim mausul mabni. Anqadha itu maknanya asqala, memberatkan. Jadi si wizroknya tadi alladzi anqadha zahrak, yang bikin berat punggungmu. Makanya tafsirannya itu tadi ada yang bilang dosa umatnya, dosa-dosa umat Nabi, ada bilang dosanya Nabi sendiri itu bikin anqadha zahrak. Ya, punggung Nabi itu terasa berat ya, terasa berat. Anqadha fi'il, zahra isim mufrad biasa, dia mansub ya, wa alamatu nasbihi fathah ya, sama kayak sodro, kaf dhamir. Kemudian yang keempat, wa rafa'na laka dzikra. Ini nikmat-nikmat semua ini. Jadi kalau aduha nikmat fisik, kalau ini nikmat lapang, nikmat di mudah bebannya diturunin ya. Yang keempat ini nikmat juga. Wa rafa'na laka dzikra, dan kami tinggikan bagi engkau dzikra, penyebutan engkau. Jadi namanya Nabi itu, namanya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam itu selalu disebut-sebut. Ya enggak? Itu bukti bahwa namanya Nabi itu selalu diucap-ucapin. Mau di sholat, azan, qomat, di Al-Quran juga ada, di hadis juga banyak, diselawatin terus kan. Gak ada manusia yang sebegitu tingginya penyebutannya itu diulang-ulang sampai akhir zaman. Sampai akhir ya, hampir akhir zaman. Selama masih ada azan, di situ ada tasyahud, syahadat ya, ada lafaz Nabi ya. Dan ulama tafsir mengkiaskan ini ke selain Nabi, yaitu orang-orang soleh ya. Jadi termasuk mendapat nikmat ini kayak yang kita kenal lah. Kita kadang suka nyebut misalnya Umar, Abu Bakar, Utsman, namanya kan harum ya, para ulama, ustadz yang ada lah, yang sering kita dengar kan, ada yang sebut-sebut gitu kan, karena ilmunya, karena ilmu dan mungkin yang dia lakukan untuk umat gitu ya. Makanya wa rafa'na laka dzikra. Selanjutnya ayat 5. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Ini fa huruf, inna huruf, ma'a apa? Isim fi'il huruf. Isim ya, zorof dia. Zorof apa? Makan, tempat ya. Jadi bersama, selalu nempel ya. Kalau bersama nempel. Al-usri kesulitan, yusron ya. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, ini juga menghibur Nabi dan kita semua lah.
Kemudian ini diulang lagi. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap bersama kesulitan ada yusron. Nah, dua ayat ini itu sebenarnya pengen negasin bahwa selama kita dapat musibah, kesulitan, punya utang, belum nikah ya. Sulitan bukan? Atau dapat bos yang nggak enak ya. Apa atasan gak enak tuh ini juga sulitan tersendiri ya, atau ya dana bos belum cair ya Pak. Ya pokoknya ya percaya ya gajian THR belum cair ya. Kalau Kemenaker itu 14 hari ya kalau sebelum hari raya itu standarnya. Kemudian ya itulah, apapun lah kesulitan itu mesti ada bersama dia. Bahasanya itu pakai ma'a itu berarti nempel, yaitu yusron. Yusron itu kemudahan. Ini pakai 4 taukid ya. Pertama inna ya, berdua tuh innanya. Kemudian pakai ma'a, jadi pakai ma'a tuh ditempelin ya. 3. Kemudian diulang inna ma'al usri yusron. Satu lagi itu al-usrnya itu dia kan ada alif lam. Alif lamnya itu dia namanya alif lam al-ahdiyah. Al-ahdiyah itu apa namanya? Jadi kalau misalnya kita habis nyebut sesuatu, misalnya kan al-usr gitu kan. Apa namanya? Al-us. Nah, pakai alif lam. Kita lagi ngomong, di sini ada lagi kata yang sama. Ya, gitu ya. Jadi mau ngomong terus, jadi kan pas ngomong pertama nempel tuh di otak kita, namanya ahad itu benar. Ini alif lam al ahdiyah. Jadi dia tuh ma'rifah. Jadi pas lagi baca ayat 5 fa inna ma'al usri, al usr. Kemudian ayat 6-nya diulang lagi, al usr juga. Dan alif lamnya itu alif lam al-ahdiyah, berarti konsekuensinya al-usr yang di 5 sama ayat 6 itu barangnya sama. Jadi al-usr, kesulitan di ayat 5 sama ngomongin di ayat 6 itu kesulitannya podo wae sama. Itu juga. Nah, tapi ketika nyebutin yusron itu kemudahan, itu pakai nakiroh, isim nakiroh. Nah, dan nggak pakai alif lam. Berarti faidahnya yusran di ayat 5 sama yusran di ayat 6 itu kemudahan yang beda. Kemudahan 1 sama kemudahan 2. Jadi minimal antum dapat masalah itu minimal yusronnya itu 2, tinggal antum cari aja. Syaratnya apa? Ya di ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, berarti bertakwa. Siapa bertakwa maka Allah kasih jalan keluar. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, gitu. Berarti tawakal. Nanti Allah cukupkan. Ya itu. Jadi dan nempel, enggak misah, enggak ketinggalan, pakai ma'a kan, pakai zaraf zaman ya. Jadi itu mudah-mudahan menghibur kita bahwa setiap kita dapat kesulitan ya, selama kita bertakwa dan bertawakal, maka kemudahannya itu ada 2. Cuman nyari satunya perlu pakai tawakal dan bertakwa. Insyaallah selalu ada jalan ya. Kemudian ya di sini yusran tadi ya, dia mansub. Ya, dia mansub ya. Wa alamatu nasbihi fathah ya. Jadi aslinya itu begini. Fa inna yusran ma'al usri, begitu ya. Jadi tapi dia dimundurin. Aslinya itu yusronnya itu jadi mansub gara-gara inna. Aslinya itu fa inna yusron ma'al usri, gitu ya. Tapi dibalik ya. Ayat ke-7. Fa idza faragta fansab. Fa ya, maka ya idza ketika faragta kamu beres satu urusan. Sini juga ikhtilaf, ada yang bilang kelar urusan dunia fansab, lanjut urusan akhirat. Ada atau juga fa idza faragta, selesai urusan dunia yang satu, lanjut urusan dunia yang lain. Tapi ini lemah. Fa idza faragta, setelah selesai dari urusan tentang akhirat, kita habis sholat,
Fansab, lanjut lagi zikir ke urusan akhirat yang lain ya. Jadi senantiasa kita itu selalu dalam kebaikan ya. Jadi di ayat itu apa? Fala tansa ya nasibata minad dunya ya. Jadi habis urusan akhirat ya, kemudian jangan lupa ya urusan dunia. Kadang kita dibalik. Nah, kemudian farokta fiil ya, fa lagi, kemudian huruf ya, insab dia fiil amr ya, fiil amr ya, fiil amr. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu, maksudnya Allah, farghab, kamu berharap ya. Dan di sini si huruf jernya itu dia kedepanin. Aslinya tuh farghab, berharaplah ila rabbika. Harusnya aslinya begitu. Farghab, berharaplah ila rabbika. Cuman huruf jernya ilahnya itu dibalik. Nah, ini memberikan faidah hasr, yaitu pembatasan. Jadi artinya dan hanya kepada Rabbmu lah farghab, kamu hendaklah berharap. Dan pakainya juga Rabb itu kenapa enggak wa ilar rahman farghab atau wa ilallahi farghab, atau kenapa enggak wa ila nama Allah yang lain ya farghab, tapi pakai Rabb ya, berarti syarat ada kaitannya ibadah kita harap itu farghab tadi dengan rububiyahnya Allah ya, dengan rububiyahnya Allah ya, perkara rububiyah. Jadi kadang kalau nama-nama Allah di Al-Quran itu kita maknai dengan makna yang terkandung. Kalau Rabb berarti kita sadar bahwa hanya kepada zat yang maha menciptakan, maha mengatur segala sesuatu, termasuk kesulitan yang kita alami kan, ya, kelapangan dada yang kita rasakan gitu kan. Kemudian yang memberi rizki, pokoknya rububiyah lah, farghab. Nah, maka berharaplah ya. Jadi itu yang mungkin kita bisa tadabburi dari surat ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.